Yang saya hormati para asisten, tim penggerak-gerakan, staf ahli, pimpinan OPD, khususnya Dinas Kesehatan hari ini yang punya hajatan, Direktur Rumah Sakit Umum, para camat, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan Bank, BRI, BNI, BCA, Bank PT, Bank Mandiri, para puskesmas, para desa dan perwakilan desa, tokoh agama, insan pers, singkat hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Kita bersyukur hari ini kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat. Tentu kita yakini bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mempertahankan hidupnya kalau Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu sujud syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Pak Ilyas, tokoh masyarakat, tokoh agama ini yang sangat hormati. Kita hadir hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi hasil operasi timah bulan Agustus tahun 2023, dan kita sudah tahu juga bahwa hasil dari operasi timah di 2023 bulan Agustus ini kita sudah tahu ada yang tertinggi, ada yang stagnan, ada yang cukup memprihatinkan, ya. Dan berdasarkan data hasil pencatatan pada aplikasi EPPGTM, elektronik pencatatan dan pelaporan misi berbasis masyarakat, hasil penimbangan itu Agustus 2023 bahwa penimbangan 2016 berapa 100%, ya. Jumlah mobilitas stunting itu 2.677 anak, 11,8%, yang tersebar di 22 kecamatan, ya. Prevalensi stunting tertinggi pertama berada di Kecamatan Lewatina dengan tingkat prevalensinya itu 29,2%, 194 anak. Tertinggi kedua Kecamatan Pogerwai dengan tingkat 28,5%, 190 anak, dan tertinggi ketiga Kecamatan Karera 26,3%. Terendah itu 3 kecamatan di provinsi stunting terendah yaitu Kecamatan Kambera 3,5. Terima kasih untuk camat yang lama dan camat yang baru. Terima kasih. Ya, Umalulu, ya, 4%, ya, dan Kampar Pemula 4,4%. Terima kasih. Jadi camat pemain lama berarti dia punya rekam jejak jelas. Dan rekam jejak jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja kolaborasi kita sejak bulan September 2022 sampai dengan Juni 2023 telah mampu menurunkan progres stunting dari 13,3 dari 3.055 anak itu menjadi 11,8 menjadi 2.057, penurunan 1,5%, setara dengan 338 anak. 738 anak ini yang kita selamatkan untuk masa depan Sumatera Timur. Tentu tersebar di 22 kecamatan. Selanjutnya hasil pengukuran yang ada juga menunjukkan bahwa kita masih memiliki tantangan karena masih terdapat 828 balita gizi kurang yang tersebar di 22 kecamatan, di mana yang tertinggi Kecamatan Kaungelu sebanyak 88 anak, diikuti tertinggi kedua Kecamatan Mandawai, ya, sebanyak 72 anak, dan tertinggi ketiga itu Kecamatan Umalulu, ya, 59 anak. Tentu yang saya maksud ini bukan perhatian kecamatan saja, kampus juga. Ya, mana kampus Umalulu? Siapa? Nah, ini masih 9 anak. Ya, perbaiki manajemen pengelolaan di puskesmas itu, perbaiki. Kalau ada yang masih kurang yang dulu, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, gitu. Hal ini menunjukkan intervensi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan karena kita hanya mampu menurunkan jumlah anak gizi kurang. Hasil penimbangan Februari 2023 sebesar 883 anak menjadi 838 anak berdasarkan hasil penimbangan bulan Agustus.
2023 atau mengalami penurunan sebesar 45 anak. Begitupun dengan jumlah balita gizi buruk berkurang 34 anak dari 111 anak menjadi 7 anak. Kalau sudah gizi buruk tidak bisa baik. Dan catatan penting yang harus mendapat perhatian serius yakni jumlah ibu hamil bumil kek. Ya. Pada bulan Februari 176 orang. Pada hasil penimbangan Agustus 374 orang. Ini berarti ada peningkatan sebanyak 198 bumil kek. Tertinggi laki-laki Umalul itu sudah 35 orang. Tertinggi kedua Umalul 28 orang. Tertinggi ketiga pada Wai 25 orang. Dari data angka yang ada ini maka saya menegaskan agar kondisi menjadi perhatian serius kita semua, terutama dinas kesehatan, Pak Camat, kepala puskesmas, kepala desa, lebih khusus ya untuk Camat Umalul, Padawai, serta kepala puskesmas, kepala desa. Karena jika ibu yang bumil kek ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi penyumbang darah di bayi kita yang berpotensi stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada kesempatan ini tidak fair juga kalau saya tidak memberikan apresiasi. Saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada Bapak Camat, Kapus Dinas Kesehatan, ya, dengan personil yang baru di Dinas Kesehatan, Camat juga, ya, darahnya baru, puskesmas juga 16 kecamatan juga, ya, aliran darah yang baru. Ya. Kita berharap bahwa angka 11,8 ini yang kita sudah capai, yang secara nasional itu dicanangkan oleh Pak Jokowi 15%, kita sudah tempuh. Target kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit, 14% itu. Dulu 13, kita timbangan yang turun dari 11,8. Tetapi jangan juga kita terlalu berbangga karena ada kesepakatan kalau negara saya tidak tanda tangan seluruh umat 10% kita sepakati. Ya, oleh karena itu kita masih berhutang untuk 1,8% untuk kita bisa kejar lagi di penimbangan berikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dan perlu penanganan yang serius antara lain. Ya, kemiskinan ekstrim itu sudah cukup menurun karena kita sudah berusaha sedemikian rupa. Saya terima kasih kepada para camat ya, bapak-bapak desa yang sudah melakukan validasi dan verifikasi sehingga kemiskinan ekstrim itu turun secara signifikan. Kita juga memberikan apresiasi karena indeks konklusi kabupaten daerah tertinggal itu kita juga meningkat. Ya, jadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menurun secara signifikan sehingga mendatangkan perhatian khusus dari Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk datang melakukan semacam pilot project di sini untuk melihat bagaimana sesungguhnya sehingga turun secara signifikan. Ya, tentu ini bukan prestasi orang per orang, tetapi prestasi kita semua. Ya, itu OPD, semua. Ya. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Oleh karena tidak saja berkaitan dengan bagaimana kita mampu untuk mengelola sejumlah sumber daya yang ada yang APBD yang terbatas, tetapi pada saat yang sama manajemen dalam pengelolaan data juga itu sudah kita lakukan, dan pada saat yang sama kita patutkan juga dengan pembangunan budaya, pembangunan daerah yang berbasis budaya. Artinya apa? Kita selalu menemukan bahwa kalau kita miskin, kita katakan miskin. Kalau kita tidak miskin, kita harus menyatakan bahwa saya sudah keluar dari lingkaran kemiskinan. Ya,
Kalau Bapak Ibu mendengar saya dalam sambutan-sambutan saya, ya, orang Sumba sebenarnya sesungguhnya filosofi kehidupan itu sudah ada dari nenek moyang bila dakalai dunia berdema. Saya memang miskin, tetapi saya tidak menjadi peminta-minta. Saya juga sebenarnya orang tidak mampu, tetapi saya tidak terlalu mengharapkan menandatangan pada orang lain. Harusnya begitu, sehingga dengannya pecahan juga ini menjadi bagian dari menggelorakan terus bahwa sesungguhnya filosofi itu, budaya malu itu menjadi bagian. Jadi pecahan, ya, Bapak Desa itu jangan takut untuk keluar dari masyarakat yang sudah tidak miskin lagi. Aku mengatakan bahwa dan tinggi akan apa jaga ekonomi yang itu jangan. Sebab itu jabatan itu, ya, kepercayaan itu kalau memang nyata pengalannya tidak bisa orang siapa saja tidak bisa menang. Kalau memang sudah menjadi Tuhan berkenan keterangan. Kalau itu tidak berkenan, yakini sudah itu. Memang sudah waktunya saya turun dari kepala desa, harus turun dari bupati, harus turun dari gubernur, harus turun dari presiden. Jadi yakini aja, harus turun dari kepala dinas, dari kampus dan seterusnya. Yakini saja. Jadi jalani saja itu bahwa lakukan saja yang terbaik, karena orang yang melakukan yang terbaik itu akan berjodoh dengan yang baik. Yakin saja. Ya, yang kemudian itu besar. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga mengenal ya semacam adanya lini Marundung Center yang dibuat oleh Dinas Kesehatan berupa notifikasi keperluan WhatsApp kepada Bapak Camat. Sebenarnya semua camat sudah bisa mengakses ini, semua, ya, sudah ada, ya. Terkait dengan ibu hamil yang setiap bersalin hamil, maka persalinan rumah tidak boleh terjadi. Jadi tidak boleh ada dengar di luar bahwa ini adalah pilihan, bahwa boleh kalau memungkinkan di rumah, tidak ada pilihan lain. Ya, harus di fasilitas kesehatan, tidak boleh di rumah. Karena ini berkaitan dengan SPM sekalian. Sekali lagi saya mengharapkan bahwa respon cepat dari Bapak Camat dan Desa terhadap notifikasi di Marundung Center ini, sehingga pemberitahuan itu bisa sesegera mungkin kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai bulan Oktober kegiatan penimbangan dan pengukuran balita wajib dilakukan setiap bulan dan diinput datanya pada EPPGBM sehingga dapat dipantau tumbuh kembang anak, sehingga jika anak tidak bertambah selama 2 bulan cepat sudah rutin sudah itu. Ya. Kalau sudah 2 bulan tidak ada peningkatan, malah dia tambah baliknya lagi, tambah malah tambah kurus, tambah pusat lagi, tambah mata yang terdalam lagi, tetapi dia tatapannya kosong, cepat sudah itu. Ya. Saya pikir Bapak Ibu nakes itu sudah tahu, tidak menunggu 2 bulan. Kalau lihat saja sudah dalam secara medis itu kelihatan 1 bulan pertama sudah menunjukkan ya tanda-tanda yang secara medis, secara klinis itu sudah harus menunjukkan. Untuk itu saya minta dukungan semua lintas sektor untuk benar-benar melaksanakan berkaitan dengan hal-hal yang saya sudah sampaikan ini, dan mudah-mudahan khusus bagi Bapak Camat, Bapak Desa memperhatikan benar bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita inginkan, harapkan itu menjadi bagian dari komitmen kolektif. Yang berikut, Bapak Ibu saudara sekalian, intervensi pemberian makanan tambahan itu baik yang bersumber dari dana desa, APBD Kabupaten maupun BOK Puskesmas untuk balita stunting di Sigura maupun mobil kek diupayakan agar dapat dilakukan secara maksimal pada bulan Oktober sampai Desember. Karena penurunan signifikan terbesar diperoleh dari intervensi PT. Saya berharap bahwa penimbangan bulan Desember jumlah balita stunting di Sigura di hamil mobil kek itu sudah menurun, khusus stunting itu meningkatkan capaian provinsi sebesar 10%.
Selain itu dibutuhkan penanganan terhadap akses air bersih dan sanitasi penerapan hidup. Penerapan pola hidup bersih dan sehat semaksimal mungkin. Dan inovasi kita gerakan orang tua asuh itu tentu menjadi bagian dari perhatian kita, dan saya berterima kasih beberapa camat sudah mereplikasi ya, yang mengadopsi gaya orang tua asuh, kebijakan orang tua asuh di tingkat kabupaten, direplikasi di kecamatan, bahkan di desa. Saya berharap bisa dilakukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kebijakan anggaran spesifik grant untuk pencapaian indikator SPM bidang kesehatan pendidikan sanitasi air bersih, maka saya juga mengharapkan agar perencanaan dan intervensi program kegiatan harus berbasis data yang akurat. Data yang valid merupakan hal yang mutlak karena akan berdampak pada kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh semua pihak. Untuk itu saya berharap Dinas Kesehatan Puskesmas itu data yang stunting, yang gizi buruk, gizi kurang, bumil kek itu harus by name by address. Dan saya berharap Bapak Camat ya harus tahu berapa yang gizi kurang, berapa yang gizi buruk, berapa yang stunting. Ya, minimal tahu macam di Parwai, di Mopokul yang gizi kurang berapa, gizi buruk berapa, stunting berapa, bumil kek berapa, di letehan berapa, ya, sama juga di Goa. Ya, katakan di Terluka berapa, di Makamidiknya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan khusus untuk kepala desa, dia harus tahu berapa anaknya yang stunting, siapa orang tua, ya, yang gizi buruk siapa, harus tahu, yang bumil kek siapa suaminya, ada suaminya. Kenapa kita harus tahu waktu itu? Supaya kita juga dalam monitoringnya itu kita lebih fokus. Dan Bapak Desa juga yang naik tinggi-tinggi tadi itu, yang tinggi stunting, tinggi gizi buruk, tinggi bumil kek, tinggi gizi kurang itu, ya, mencatat itu cita-cita datang juga di jadwal waktu pemberian makan tepat. Betul tidak kasih memang harus kasih tiap hari atau satu minggu hanya kali itu terus. Tenaga kesehatan dan puskesmas pastikan bahwa dia punya asupan gizi sudah betul dari perspektif dari gizinya harus betul, supaya Bapak Ibu kita tidak hanya sekedar sampai pada tataran administratif bahwa sudah melaksanakan itu, ya, tapi pada kenyataannya tidak inklusif, tidak berpihak dan tidak memenuhi kaidah-kaidah itu. Ini salah satu sebab. Oleh karena itu saya juga mengapresiasi kepada pihak perbankan. Ya, kita tahu bahwa ada BUMN, BUMD, LSM, NGO, ada polisi, ada tentara, ya, yang juga bersama-sama untuk mengambil bagian dalam penyelesaian intervensi kemanusiaan ini. Dan saya berharap dan sungguh bahwa tokoh agama juga bisa mengambil peran. Saya sering menyampaikan bahwa kalau pemerintah saja yang menyelesaikan tidak bisa, pemerintah terbatas. Oleh karena itu kita butuh dunia usaha masyarakat sipil, tokoh agama, polisi, tentara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perbankan, ya, investor dan seterusnya untuk secara bersama-sama berkolaborasi di dalamnya. Dan kita juga berharap bahwa mimbar-mimbar agama itu dipakai juga untuk sesungguhnya berupaya untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan sebagian dari ibadah, bahkan ibadah yang sesungguhnya yang membumi yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kepada tim penggerak PKK, kami juga berharap untuk secara simultan melakukan PKK kabupaten, PKK kecamatan dan PKK desa juga menjadi bagian dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan diseminasi hasil operasi timbang dan saya berharap kita konsisten terhadap komitmen penurunan konferensi stunting kepada timur. Komitmen ini juga menjadi komitmen pemerintah desa sehingga dalam perencanaan penggunaan dana desa tahun 2024 dapat memprioritaskan penanganan stunting, gizi buruk dan lainnya. Khusus bagi
para camat, ya itu hanya 3 saja yang saya sebutkan. Tetapi yang sipit-sipit juga itu terburuk ketiga itu dia beda-beda tipis. Kalau baratnya itu 0,0 sekian. Jadi kalau yang saya tidak sebutkan tadi bukan berarti tidak sudah selesai ya, tapi masih khusus di selatan itu tinggi. Ini kita ya maaf ya selatan. Kepada puskesmas, PPTK, puskesmas dan tim bergerak kecamatan sebagai garda terdepan di tingkat kecamatan harus terlibat dalam berbagai aktivitas. Dan selanjutnya kepada camat sekali lagi saya berharap dalam sungguh untuk kita menjadi bagian dari orang-orang yang terlibat secara aktif di dalam proses dan memastikan bahwa proses perencanaan di desa itu, APBDes itu harus melihat ya keterkaitan dengan tingkat capaian ya penyelesaian yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah tinggi dia di desa tersebut, jangan ragu-ragu untuk memastikan bahwa alokasi anggaran itu diperbesar. Ya, tentu dengan melihat aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi pesannya adalah bahwa kalau sudah tinggi, ya, preferensi stunting di 10 bukan di situ, jangan mentang-mentang, ya, cukup sudah buka jalan apa, ya, kalau masih banyak ini yang stunting, sudah buka jalan, ya, kasar bapak. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Ya tentu dengan informasi-informasi yang saya sampaikan dan penegasan yang saya sudah kemukakan dipedomani dalam melakukan percepatan penurunan preferensi stunting, dan tentu kita berharap upaya terus-menerus yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang kita lakukan tentu mendatangkan kebaikan karunia kita terus dengan mohon berkah dari kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa pada destinasi hasil pertimbangan di Agustus 2008 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu. Salam.